Halo guys, sekarang kita pergi ke Lapérus Museum setelah tadi kita habis ngopi-ngopi di cafe dari vlog sebelumnya. Dan bangunan merah bata itu adalah Museum Lapérus. Apa sih isi dari museum ini? Kita lihat yuk. Nah, untuk ke museum ini jaraknya sangat dekat dari cafe yang tadi kita minum kopi. Mungkin jalan kaki hanya sekitar 5 menit. Kita juga harus perhatikan nih guys bahwa kapan sih museum itu buka, karena mereka itu nggak buka tiap hari. Mereka cuma buka di hari Rabu, Jumat, dan Sabtu dan Minggu. Kalau Rabu dan Jumat mereka buka dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Kalau Sabtu dan Minggu mereka buka dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kalau yang itu adalah benteng Lapérus, guys. Satu hal yang menarik dari museum ini adalah bahwa museum ini terletak di daerah Lapérus itu sendiri dengan pemandangan pantai yang indah tentunya. Dan juga satu hal lagi, museum ini gratis. Alias kita nggak perlu bayar $1 pun. Terus kabar baiknya juga kalau parkir di daerah Lapérus ini agak mudah guys. Jadi dan juga gratis parkirnya. So let's check it out. Museum berwarna merah bata ini sebenarnya menceritakan tentang perjalanan dari si Lapérus yang datang ke Botany Bay pada tahun 1788. Jadi menceritakan bagaimana dia sampai ke sini, bagaimana dia juga berinteraksi dengan Aboriginal people atau indigenous people, suku asli untuk Australia sebelum kedatangan bangsa Eropa. Nah, ini guys, salah satu pernak-pernik di museum ini. Jadi mereka buat kayak perhiasan dari kerang-kerangan. Cantik ya. Dan usianya itu sudah dari tahun 1910. Berarti boleh dibilang udah 112 tahun. Ini juga pernak-pernik lainnya dari kerajinan kerang. Cantik ya. Dan di ruangan berikutnya kita juga bisa lihat pembatas sekat ruangan dari akrilik yang menggambarkan tentang tumbuhan, hewan, kehidupan, laut, dan juga orang Aboriginal pada saat itu. Di sisi yang lain juga ada alat-alat yang digunakan oleh suku Aborigin untuk memancing, dan juga ada gambar-gambar di alat-alat tersebut. Jadi ini sangat menarik karena kita bisa mempelajari sejarah yang terjadi pada saat itu. Dan selalu menurut saya perjalanan ke museum itu adalah perjalanan ke masa lampau yang memperkaya pengetahuan kita. Nah, seperti yang kalian lihat juga di sini ada kompas yang digunakan oleh Lapérus pada saat dia berlayar dari benua Eropa sampai akhirnya tiba di Botany Bay, Australia. Kalian juga lihat dua benda yang kecil yang berbentuk seperti jam, itu adalah sundial dari abad ke-18 dan ke-17. Apa sih sundial itu? Sundial itu adalah suatu alat berupa dua piringan untuk menentukan jarak, waktu, dan arah dengan menggunakan posisi matahari. Di sisi yang lain juga ada lukisan yang kalau kalian lihat, lukisan ataupun catatan yang menggambarkan bagaimana ekspedisi dari Lapérus itu. Dan ini adalah contoh bagaimana sistem irigasi yang coba dikembangkan oleh bangsa Eropa pertama kali mereka datang ke Australia. Kalau dilihat-lihat bentuknya seperti kincir angin di Belanda, bukan?
Mereka menggunakan tenaga angin untuk mengubahnya ke energi kinetik dan akhirnya untuk menggerakkan mesin dan mengalirkan air ke irigasi ke tanah pertanian. Ini ada juga teleskop yang digunakan untuk melihat bintang arah pada saat melakukan perjalanan. Di sini juga ada globe dunia dari kertas dan kayu dari tahun 1802. Jadi ini tentang menceritakan bahwa dunia itu bukan lagi datar tetapi bulat. Terus juga ada beberapa alat yang mendukung bahwa pada dasarnya bumi ini adalah bulat. Dan ini diciptakan pada abad ke-18 oleh perusahaan-perusahaan Prancis. Sangat menarik ya. Dan ini jugalah yang menjadi inspirasi bagi Lapérouse untuk mengeksplor dunia di luar benua Eropa. Di perjalanannya pun Lapérouse membawa seperti mikroskop untuk meneliti hal-hal yang dianggap penting. Dan ini juga adalah perjalanannya yang tercatat dari 1785 sampai dengan 1788. Hal yang menarik dari Museum Australia adalah bagaimana mereka melakukan catatan sejarah dengan sangat detail, dengan sangat rapih, dan juga mereka melakukan preservasi daripada alat-alat itu dengan cukup baik. Suatu hal yang sangat-sangat membuat saya kagum dengan sistem permusiuman di Australia. Mungkin akan sangat baik kalau kita juga bisa melakukan preservasi sejarah seperti yang dilakukan di sini. Karena generasi di masa datang perlu belajar dari generasi di masa lampau untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Itu menurut saya. Dan saya sangat suka sekali pergi ke museum-museum. Dan ini adalah replika kapal dari Lapérouse. Sayangnya Lapérouse ini dia fotonya, melakukan perjalanan balik ke benua Eropa. Dan menurut catatan Lapérouse ini tidak ditemukan. Besar kemungkinan bahwa akhirnya kapal dari Lapérouse ini kandas di suatu pulau. Dan ini adalah artefak daripada kapal yang kandas tersebut dan akhirnya kemudian ditemukan oleh explorer selanjutnya. Namun kita bisa belajar satu hal penting dari Lapérouse, bahwa apapun yang terjadi tetap kita harus berpetualang, mencoba untuk menemukan dunia baru di luar dunia yang kita tahu, dan memperkaya diri kita, dan memberikan kontribusi yang berarti di masa yang akan datang untuk generasi berikutnya. Jika Lapérouse tidak pernah berlayar dari Prancis ke Australia, mungkin sampai sekarang benua Australia tidak pernah ditemukan. Juga kita perlu menjadi Kapten Cook atas diri kita sendiri, menemukan dunia kita sendiri dengan cara kita. Seperti yang dilakukan Kapten Lapérouse untuk menemukan Australia dengan caranya dan dengan perjalanannya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.